Program Real People, Real Story, saya ada di Alam Sutera punya pasar. Tetapi saya kesini bukan untuk mempromosikan nasi ulam yang one of the best. Namun ada sesuatu yang menarik dari si pemiliknya yang membuat saya hadir dengan kameramen saya. Jadi kalau setiap hari Sabtu saya suka jalan di daerah sini, setelah itu makan. Nah, saya menemukan sosok orang yang jualan di pasar, tetapi yang surprise malah ngerti grooming itu apa. Nah, di mana Mas Heru tuh tahu grooming gitu loh. Sebelum usaha nasi ulam, saya profesional juga, jadi saya kerja sebelumnya. Itu. Kerja di bidang apa? Basic saya di sales. Kebetulan handling beberapa tim dan promotor yang mau nggak mau memang mereka harus grooming gitu loh. Karena dunia sales ya, memang grooming itu konotasinya dunia marketing, dunia sales. Yes. Nah, yang menarik perhatian saya ketika saya datang, Mas Heru selalu ada di sini, ya kan? Staff-staffnya itu sangat ramah, nggak ada yang judes mukanya dan sabar memberi pelayanan. Dan yang saya amazed, Mas Heru itu gampang percaya orang gitu. Tapi menurut saya ini saya mau bahas. Nomor satu, bahas dulu pertama. Memangnya ini mereka ramah-ramah ini disuruh, dididik, atau memang orang-orang yang sudah berkarakter baik yang Mas Heru pekerjakan? Yang pertama, yang pasti kembali dari kita sendiri ya. Apa yang kita tanam, apa yang kita keluarkan dari diri kita. Nah, diharapkan itu menjadi cermin bagi mereka. Itu yang harus mereka lakukan, seperti itu. Jadi mereka melihat bosnya aja nggak pernah kasar. Mereka juga harusnya malu kasar gitu. Harus seperti itu. Tapi kalau mereka kasar, misalkan Mas Heru negor gak sih? Otomatis satu gor. Gitu. Karena? Jadi karena gini, apa yang kita tanam diharapkan itu terus yang istilahnya yang tumbuh. Jadi mereka juga harus menanamkan hal yang sama. Gitu. Nah, akhlak namanya ya, itu timbul karena memang Mas menyadari orang itu harus punya akhlak. Akhlak ini terpengaruh juga dari, kayaknya Mas ini lumayan menjalani agama Mas ya. Ya, basicnya kita juga kan istilahnya kita punya dasar dan pondasinya kan agama ya, pasti itu. Tuh. Jadi menuntun ke akhlak yang baik. Betul, Nah, kurang lebih seperti yang kedua tadi saya mau bahas adalah Mas tuh percaya orang tuh gampang. Sedangkan di dalam dunia bisnis mana boleh percaya orang gampang. Contoh, mungkin gini, nggak apa-apa ibu pesan aja, bayarnya nanti, gampang diatur, ya kan begitu. Kan kalau salah menilai orang nggak balik lagi bayar bagaimana? Kalau di Pasar 8 ini, jadi saya baru kurang lebih 2 tahun di sini. Saya pelajari karakternya dan orang-orangnya. Yang ke Pasar 8 ini belanja, orangnya itu aja. Tapi kan waktu nawarin saya kan orang baru. Karena gini, saya percaya yang kesini bukan orang sembarangan. Apalagi yang berhubungan dengan yang namanya perut. Mereka nggak mau sembarangan, nggak berani. Gitu. Betul. Karena hubungannya dengan perut, mereka nggak mau. Mungkin gini juga gak sih Mas, ketika melihat orang dari tampilan satu udah tahu ini orang mampu bayar apa tidak gitu ya. Tapi kan itu juga bisa menipu. Yang kedua, apakah memakai nalar, intuisi gitu, kayaknya ini orang oke. Tapi ada juga dong yang nggak oke, hati bicara dong. Kembali yang saya udah pernah tanamkan sebelumnya saya dengan istri saya juga jualan di sini. Saya bilang gini, kalaupun mereka akhirnya tidak bayar, tidak apa-apa. Barangkali orang ada yang perlu makan. Tuh. Jadi barangkali orang itu lupa. Tuh. Tapi saya percaya selama ini saya belum pernah sih. Jadi orang pasti kembali lagi, sekalipun karena maaf ya kemarin saya lupa. Gitu. It's okay. Oh, jadi memang udah siap for the worst scenario. Kalaupun dia nggak bayar, Anda menganggap itu Anda beramal. Ya itu makanya ya pemirsa, sekarang tahu kan kenapa saya kesini mau berbincang-bincang dengan Mas Heru, karena pola pikirnya itu yang perlu kita contoh, ya kan, hanya uang kecil, nggak perlu marah, anggap aja beramal. Tapi kan selagi-lagi sebagai pengusaha tahu ada orang sebenarnya di sini bukan niatnya nggak bayar, tapi lupa. Dan yang datang ke pasar ini orangnya itu aja. Kalau saya juga bilang ke semua pelanggan saya, kita tidak pernah bicara yang namanya hutang piutang.
tapi kemudahan bertransaksi. Itu aja. Kemudian transaksi. Iya, apalagi Nanti dengan dua-duanya, kondisi nanti seperti ini. transfer, gitu. Apalagi rame, mereka udah take out, pick up aja dulu. Nanti kita tinggal WA-an aja selesai. Itu sebenarnya cara building relationship dengan customer ya. Betul. It's a good point. Semua orang harus build relationship dengan customer. Kadang kan di sini sinyal nggak bagus ya. Mereka bawa dulu, nanti dari rumah baru proses. Oke, nggak masalah. Oke, sekarang kita mau bahas bagaimana dari orang yang profesional tiba-tiba berakhir menjual nasi ulam. Nggak jauh beda sebetulnya, karena basicnya di sales ya. Beda dengan misalnya di back office, tiba-tiba seperti ini, itu mungkin banyak perubahan ya. Tapi kalau udah basicnya di sales, saya juga ketemu banyak orang, berhubungan dengan banyak orang, nggak ada perubahan sih. Enggak, kenapa mau berhenti kerja kantoran terus mau usaha sendiri? Pasti ada alasannya. Saya berhenti kerja itu karena ini ya, apa namanya, ngelihat ini satu peluang, dan waktu itu pandemi. Saya pikir mau buat apa? Oh, jadi ini salah satu peluang. Awal pandemi baru mulai. Betul. Oke. Betul. Nah, kenapa nasi ulam gitu? Kenapa nasi ulam daripada makanan yang lain? Awalnya dari orang tua istri. Jadi sempat kita coba bantuin di Poris. Kita lihat setiap Sabtu Minggu, jadi saya sama istri bantuin. Ini asik juga ya. Saya pikir namanya di sales, kita kan harus pintar ngeliat peluang ya. Saya pikir ini peluang nih. Kenapa nggak kita coba? Gitu. Kita coba ngomong, terus kita coba istilahnya, mau nggak saya bukain cabang? Tuh. Kebetulan waktu itu orang tua istri ada keperluan, terus akhirnya mau dibukain, ya kita bukain. Niat mulia saya adalah membantu orang tua istri. Oh, bantu mertua. Karena ada keperluan waktu itu mau beli rumah, jadi diangsur cash bertahap, ya sudah kita coba. Jadi buat Anda yang dari profesional mau punya bisnis sampingan atau pindah menjadi wirausaha, yang perlu digarisbawahi kata-kata Mas Heru adalah pandai melihat peluang. Betul. Karena tidak semua orang pandai melihat peluang. Nah, jadi buat orang yang tidak pandai melihat peluang, bagaimana? Ada masukan nggak dari Mas Heru? Yang pasti juga jangan asal ya. Kita juga melihat peluang, tapi kalau kita nggak yakin apa yang mau kita kerjakan, Jangan ya, gitu ya. Jangan mulai dulu. Pastiin dari kita memang kita lihat peluang itu bagus, terus kita yakin kita bisa. Sebelum memulai kita juga udah punya rencana, punya bayangan seperti apa, mau bagaimana, seperti itu. Dan akhirnya alhamdulillah ini income yang lebih baik daripada waktu profesional ya. Alhamdulillah, disyukuri, dinikmati. Oke, terakhir pesan-pesan buat orang-orang di luar sana yang sedang sedang bekerja tapi mau berwira swasta, berwirausaha. Ada nggak pesan dari Mas Heru? Sebenarnya sih gini ya, kita sambil bekerja, kita sambil lihat juga seperti apa. Lihat dari diri kita, terus peluang di luar. Jadi apapun ilmu yang kita dapat di dalam dunia pekerjaan, itu saya yakin kita bisa terapkan pada saat kita coba mau berwirausaha gitu. Jadi kita bisa ngelihat peluang, kita bisa berpikir apa yang mau kita lakukan, persiapan segala macam. Kebetulan basic saya di sales, jadi yang ditanamkan adalah detail, preparation, detailing segala macam. Ya. Dan terakhir yang hebat itu adalah maintaining relationship dengan customer. Itu hebat loh ya. Jadi this is real story, this is real people. Kata kuncinya adalah di like. Kalau kamu nonton konten ini dan kamu suka, jangan lupa dipencet tombol like-nya. Atau bisa subscribe pastinya. Jangan lupa juga kasih komen. Kalau like, apalagi yang satu ini, jangan lupa di-share. Kenapa demikian? Karena Karena YouTube Guru Grooming Indonesia adalah sebuah yayasan di mana keuntungan dari YouTube ini kami gunakan untuk dua hal. Pertama, untuk membiayai anak-anak yang ingin sekolah tapi tidak punya dana. Yang kedua, membiayai guru-guru yang hidupnya kekurangan.